Pada tanggal 16 Agustus yang lalu, Presiden Republik Indonesia mengantarkan dokumen RAPBN atau Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara tahun 2025 beserta nota keuangannya. Nah, dokumen tersebut, rancangan tersebut akan dibahas oleh DPR dalam rangkaian rapat-rapatnya ya. Nah, pada tanggal 20 Agustus, jadi 5 hari kemudian, itu ada pemandangan umum praksi-praksi atas RAPBN dan nota keuangan tersebut. Seminggu kemudian, pemerintah menanggapi atau memberi tanggapan atas pemandangan umum tersebut. Pada waktu pemandangan umum praksi-praksi, media massa itu tidak banyak yang memberitakan isinya maupun kejadiannya. Nah, beda dengan ketika diantarkan oleh Presiden, itu umumnya banyak yang memberitakan dan kita sudah mengulasnya beberapa waktu yang lalu. Nah, pada saat tanggal 27 Agustus pemandangan umum pemerintah terhadap tanggapan tadi itu cukup diberitakan. Ada berita-berita meng-highlight jawaban pemerintah, terutama sekali yang diwakili, bukan terutama ya, memang diwakili oleh Menteri Keuangan, itu ada berita-beritanya. Nah, pada tanggal 28, sehari kemudian, sesuai urut-urutan pembahasan di DPR, itu mulai dilakukan rapat komisi ya. Ada 11 komisi, dan masing-masing komisi itu kan membidangi hal-hal yang berkaitan dengan isi dari nota keuangan dan RAPBN tersebut. Nah, salah satunya itu adalah tentang asumsi dasar ekonomi makro atau ADEM ya. Nah, itu di ADEM itu kan ada tujuh variabel, 4 diantaranya dibahas di Komisi 11. Komisi 11 itu komisi tentang keuangan dan perbankan. Nah, di sana di rapat Komisi 11 terkait dengan RAPBN, dalam hal ini khususnya adalah asumsi dasar ekonomi makro, itu pemerintah diwakili oleh Menteri Keuangan, oleh Gubernur Bank Indonesia, oleh Komisioner OJK, dan oleh Badan Pusat Statistik. Nah, itu banyak yang memberitakannya. Nah, lalu terjadi kesepakatan ya. Kesepakatan tersebut diberitakan. Tentu kesepakatan ini juga masih bisa mengalami perubahan di rapat-rapat selanjutnya, tetapi biasanya relatif tidak berubah ya. Secara yuridis bisa berubah karena itu baru pembicaraan atau kesepakatan Komisi 11. Nah, di situ di RAPBN kan ada 7 asumsi dasar ekonomi makro. 4 diantaranya dibahas oleh Komisi 11, 3 diantaranya dibahas oleh Komisi 7. Ya, Komisi 7. Nah, Komisi 11 itu diberitakan oleh media, itu menyepakati asumsi dasar ekonomi makro bersama pemerintah tadi. Nah, nanti kita lihat sebagian besar tetap, ada yang bergeser. Nah, kira-kira beritanya semacam itu ya. Ini ada berita di Kementerian Keuangan, ada di Metro News, ada di TV One, dan beberapa yang lain. Nah, media DPR sendiri juga membahas, tetapi media DPR karena pada hari yang sama juga dilakukan rapat di Komisi 7 terkait dengan asumsi yang berkenaan dengan lifting minyak bumi, lifting gas bumi, dan harga minyak. Itu di Komisi 7 juga didapat kesepakatan. Nah, kalau kita lihat berita-berita media itu tidak banyak mengulas secara detail ya. Saya tidak begitu paham juga apa tidak menarik perhatian atau dianggap tidak penting, tidak tahu juga. Beritanya hanya sepintas-sepintas saja dengan judul dan acara. Nah, izinkan saya mengomentari rapat tersebut maupun berita-berita. Nah, kita sudah pernah belajar ekonomi ini bahwa ADEM itu terdiri dari 7 indikator ya. Dan ADEM atau asumsi dasar ekonomi makro ini penting ya, karena setiap perubahannya itu akan merubah postur. Bisa merubah pendapatan, belanja, defisit maupun pembiayaan. Bisa keempat-empatnya mengalami perubahan ketika asumsi dirubah. Prinsipnya setiap perubahan variabel itu ada kaitannya dengan hitung-hitungan, gitu aja ya. Nah, mari kita lihat tadi kesepakatan dari 2 komisi tersebut. Dari 7 itu, yang pertumbuhan ekonomi di RAPBN 5,2 ini tetap.
Kemudian inflasi plus minus 2,5% ini tetap. Nah, yang berubah suku bunga SBN 10 tahun di era APBN 7,1 oleh kesepakatan turun menjadi 7,0. Apa artinya? Artinya itu berarti kesepakatan tersebut dan terutama dari usulan DPR itu menginginkan asumsi untuk membayar bunga utang ya yang lebih rendah dari sebelumnya. Ini mestinya nanti akan berdampak pada perhitungan bunga utang salah satunya. Tapi karena penurunannya hanya 0,1 kita belum tahu hitung-hitungannya bagaimana. Lalu asumsi rupiah juga menurun ya sebenarnya. Lebih kuat dibandingkan yang diusulkan RAPBN yang mengusulkan 16.100 diputuskan 16.000. Kemudian terkait dengan itu semua di Komisi 11. Yang rapat Komisi 7 itu menyepakati asumsi dasar harga minyak mentah Indonesia tetap sama, $82 per barel. Lalu lifting minyak, kesepakatan DPR menginginkan Kementerian ESDM, pemerintah ya, itu menaikkan targetnya dari 600 menjadi 605.000 barel per hari. Sedangkan lifting minyak bumi, gas bumi itu disamakan ya. Nah, mari kita lihat hasil-hasil tersebut. Kalau kita bandingkan dengan proyeksi-proyeksi yang sudah disiapkan oleh nota keuangan ini hanya mengutip juga dari kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang disusun oleh pemerintah bersama-sama dengan masukan dengan pertimbangan dari Bank Indonesia dan BPS ya. Itu proyeksi 5 tahun, jadi 2025 kan 5,1 sampai 5,5. Tadi diputuskan 5,2. Nah, ada proyeksi 2026, 2007, 2008 dan 2029. Begitu juga dengan yang lain-lain. Nah, tadi perubahan kesepakatan tadi nampaknya tidak berada di luar range dari yang diancang-ancang oleh pemerintah. Itu satu hal dulu yang harus kita ketahui. Jadi sejauh ini tidak ada perubahan, pembahasan, bahkan usulan pun tidak ada dari fraksi-fraksi yang sifatnya jauh dari kerangka yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Nah, cuma kita perlu mengingat ini kalau buat mempelajari ekonomi berarti menelisik dari dokumen-dokumen lama. Dahulu kan untuk tahun 2025 ini pernah diproyeksikan oleh APBN 2024, pernah diproyeksikan oleh APBN 2023, dan pernah diproyeksikan oleh APBN 2022. Ya bisa ya, waktu 2022 ada APBN, itu ada proyeksi sampai 2025. Pada waktu APBN 2023, itu ada proyeksi sampai 2026, berarti 2025 kan ada di dalamnya. Pada waktu APBN 2024, proyeksinya sampai dengan 2027, berarti ada 2025 di dalamnya. Apa yang menarik? Nah, semua proyeksi tentang 2025, ini tadi RAPBN, hanya berubah di rupiah 16.000, berubah di SBN 7,0, berubah di lifting minyak mentah 605. Kalau dilihat dari beberapa tahun yang lalu, itu asumsi dasar jangka menengah ekonomi makro itu kebanyakan meleset ya. Jadi pertumbuhan ekonomi yang dahulu dikira-kira akan sampai dengan 6,0 di tahun-tahun ini, titik tengahnya kan 6 semua ini hampir. Nah, ternyata hanya ditetapkan kembali 5,2. Kalau inflasi bersesuaian. Jadi tidak banyak meleset ya. Sedangkan nilai tukar juga meleset cukup jauh karena proyeksi di masa-masa tahun-tahun terdahulu hanya di kisaran 15.000, bahkan lebih rendah dari 15.000 proyeksinya. Ternyata harus ditetapkan 16.000 ya. 16.100 oleh RAPBN, sementara kesepakatan 16.000. Begitu juga dengan tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga itu sih masuk dalam ring ya, tetapi tidak masuk ke dalam batas bawah. Artinya proyeksi dalam hal tertentu di tahun-tahun yang lampau, proyeksi pemerintah itu cukup sesuai, tetapi sesuainya di bagian tengah, tidak berhasil mengarah kepada proyeksi yang optimis, di mana bunga bisa diturunkan. Itu belum bisa, tingkat bunganya. Nah, harga minyak ini kan memang tidak bisa terlalu ditebak oleh pemerintah karena Indonesia berposisi tidak, meskipun minyak mentah Indonesia harganya adalah ditentukan oleh pasar internasional. Yang menarik adalah lifting minyak mentah dan lifting gas. Ini dari dahulu bertahun-tahun terakhir sudah diinginkan untuk meningkat, tetapi sampai RAPBN ini dan kesepakatan
untuk menuju APBN ini itu tampak lifting minyak maupun lifting gas cenderung makin turun. Nah, kalau kita gambar juga kita bisa menyoroti antara asumsi pada tahun anggaran dengan realisasi di anggaran tersebut. Jadi misalnya di 2024 ini kan ketujuh indikator tadi ada asumsinya. Nah, selama berjalan 2024 nanti bagaimana? Belum bisa dipastikan ya. Tetapi yang 2023, 2022 dan sebelumnya itu sudah ada realisasinya. Saya ambilkan saja contoh dari realisasi selama era Presiden Jokowi ya dari 2015. Dalam hal pertumbuhan ekonomi selama 9 tahun, nah 10 tahun dengan nanti berjalan 2024 ini nyaris tidak pernah mencapai target tahun bersangkutan, maksudnya target APBN, kecuali pada tahun 2022. Bahkan di 2024 yang sedang berjalan ini target APBN 5,2, target atau asumsi sama ya dalam konteks ini, itu nampaknya nanti cenderungnya 5,1 atau bahkan 5,0 ya. Nah 2025 ini tentu baru diancangnya. Tapi penting ini buat kita bahwa dalam hal pertumbuhan ekonomi pemerintah cenderung meleset. Kalau dalam kerangka jangka menengah pasti meleset. Sedangkan yang tahunan itu masih ada melesetnya juga pada perkiraan hanya setahun. Nilai tukar ini fluktuasi ya. Kadang nilai tukar sesuai, kadang lebih baik, kadang lebih buruk. Tetapi secara rata-rata juga nilai tukar lebih banyak asumsinya meleset dalam arti rupiah lebih lemah dari yang diasumsikan. Meskipun beberapa tahun itu lebih kuat ya. Lifting minyak itu cenderung lebih rendah dari target dan realisasinya pun dari tahun ke tahun menurun. Lifting gas juga cenderung demikian, tetapi lifting minyak nampaknya lebih sering tidak sesuai. Nah, kemudian kita juga harus paham mengapa asumsi dasar ekonomi makro ini penting, karena setiap perubahan poin di dalam masing-masing indikator tersebut mengakibatkan perubahan pada postur pendapatan kah, belanja kah, surplus atau defisit ya. Begitu juga dengan pembiayaan. Sayangnya sejauh ini yang dikemukakan oleh pemerintah adalah model dengan cara apabila terjadi perubahan pada satu variabel. Nah, padahal variabelnya bisa berubah secara berbarengan. Dengan demikian, kita bisa mengatakan bahwa asumsi dasar ekonomi makro ini penting dalam perhitungan, tetapi dalam pembahasan dengan DPR berjalan dengan begitu cepat. Saya tidak tahu, DPR hanya meminta perubahan sedikit-sedikit, dan media massa pun tidak banyak menjelaskan arti penting masing-masing perubahan itu dan latar belakang dari perhitungan tersebut. Nah, jadi ini mungkin di masa mendatang merupakan hal yang menarik buat belajar ekonomi, dan juga kita berharap para media massa, jurnalis itu juga bisa mengulik, menjelaskan dan menyampaikan ini, dan mudah-mudahan channel ini merupakan salah satu yang bisa menjelaskan perlahan-lahan tentang asumsi dasar ekonomi makro ini.